Dan baru-baru ini BTN telah menambah fitur reksadana, online money changer, dan top up electronic money pada BTN Mobile. Apa yang menjadi latar belakang keputusan tersebut? Oke, jadi konsep bisnis yang kita bangun saat ini di BTN adalah sebagai one stop shop financial solution. Ini membuat nasabah kita memiliki berbagai pilihan transaksi mulai dari transfer, top up, purchase, lifestyle hingga investasi yang dilakukan secara online. Nah, ini yang termasuk fitur yang baru kita rilis di BTN Mobile. Kita punya reksadana pembelian penjualan, kemudian online money changer dan top up e-money. Nah, kita lihat Mbak Ane, karakter nasabah modern sekarang ini menginginkan layanan perbankan yang serba cepat, mudah, dan tidak merepotkan. Dari data kita lihat bahwa lebih dari 95% transaksi ini saat ini dilakukan melalui online, melalui digital. Jadi semakin jarang nasabah itu datang ke cabang Mbak Ane, kecuali untuk beberapa kebutuhan yang butuh verifikasi langsung oleh petugas. Nah, dalam hal ini seluruh bank mengalami hal yang sama dan berlomba-lomba untuk mengembangkan platform mobile bankingnya sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik buat nasabahnya. Nah, tingkat persaingan bank ini sudah mulai bergeser, Mbak Ana. Dari mulai dulu persaingan suku bunga, sekarang ke layanan transaksional. Jadi kami berharap semakin lengkap layanan yang dimiliki oleh bank, semakin menarik minat masyarakat untuk bertransaksi di bank tersebut, Mbak Ana. Baik, seperti apa pandangan Bapak terhadap urgensi bagi bank umum termasuk BTN untuk menyediakan fitur yang komprehensif pada suatu platform? Ya, jadi tren yang sekarang berjalan ini memang mengarah ke sana ya. Jadi seperti misalnya kita lihat tren investasi atau demand dari investasi itu kita lihat bahwa ini satu yang memang kita kejar. Jadi kita berharap dengan apa namanya kondisi ini membuat nasabah semakin sticky dengan BTN. Jadi ini satu yang menurut saya satu keniscayaan karena yang namanya digitalisasi adalah satu yang memang berkembang sehingga kita bisa mengarah untuk supaya customer kita bisa berbank dengan BTN, Mbak Ana. Baik, Pak Thomas, apakah menurut Bapak tren demand investasi melalui platform online ini akan bergerak naik secara signifikan dalam waktu dekat? Ya, dengan saya lihat bahwa sekarang ini kan banyak edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dan regulator, termasuk saya lihat juga masyarakat ini semakin teredukasi dengan munculnya influencer di media sosial yang aktif membagikan pengetahuan dan tips investasi ya. Kita lihat ada mungkin di IG, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga dari data yang kita lihat di histori pembelian reksadana sebagai instrumen investasi menunjukkan bahwa tahun 2023 kemarin investasi daripada reksadana ini tumbuh 17% year on year. Nah, begitu pula dengan nasabah di BTN. Berkat kerja keras tim Wealth kita yang rutin memberikan edukasi dan penawaran bagi nasabah, ini tumbuhnya pun kurang lebih sama dengan industri. Nah, kami optimis dengan penambahan channel pembelian reksadana online melalui BTN Mobile, angka pembelian reksadana tahun ini akan tumbuh lebih baik lagi dibanding tahun lalu. Nah, kita berharap bahwa pembelian ini bisa juga memperbesar kita punya sasaran customer. Jadi yang tadinya purchasing hanya di level misalnya prioritas atau emerging influence, kita harapkan nasabah retail udah mulai bergerak ke sana juga. Jadi nasabah retail mulai mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembelian dengan tiket size yang lebih kecil. Nah, di BTN Mobile ini kami menawarkan pembelian reksadana dari nilai Rp100.000 saja, Mbak Ane. Jadi ini potensi buat teman-teman misalnya mahasiswa atau karyawan yang baru mulai bekerja, kalau mau mulai coba investasi yang lain, ini silakan coba untuk memakai di BTN Mobile, Mbak Ane. Baik, artinya tidak cuma captive market untuk wealth management saja, Pak Thomas. Ya, betul Mbak Ane. Jadi ini satu potensi atau peluang yang baru lagi buat semua lapisan masyarakat tentunya ya. Termasuk yang saya bilang tadi, untuk misalnya mahasiswa atau misalnya untuk karyawan yang baru, ya kalau mau coba investasi yang lain yang memang menarik ya kan, reksadana imbal hasilnya dan bisa dikelola oleh manajer investasi yang apa namanya lebih lebih paham mengenai dunia keuangan, ini bisa mencoba untuk lakukan transaksi di kita punya BTN Mobile. Nah, kami juga memberikan experience dengan mengembangkan fitur yang kita bisa pandu oleh customer service kami, baik secara langsung maupun secara offline. Jadi ini satu yang value added yang kami tambahkan buat customer kita, bisa konsultasi langsung dengan customer kami, baik secara online maupun offline, Mbak Ana.
Baik, Pak Thomas, terlepas dari demand investasi, bagaimana pandangan Bapak terhadap potensi pertumbuhan transaksi, baik itu nominal ataupun volume secara umum di BTN pada 2024 ini? Ya, ini menarik sekali, Mbak Ane. Kita lihat bahwa BTN ini on the track dari pencapaian posisi user di platform BTN Mobile. Jadi kami year on year tumbuh 140%. Kemudian jumlah transaksinya pun melonjak year on year naik 310%. Dan sales volumenya sekarang tumbuh di 245% year on year. Nah, ini saya lihat potensi kedepannya akan terus berkembang seiring dengan beberapa strategis yang sudah kami lakukan. Jadi kami mempunyai satu umbrella program, kita namakan Bale. Kita ada namanya Bale Unlock Your World, ini untuk buat transaksi di luar negeri. Karena saat ini kan musim liburan ya Mbak Ane. Jadi di transaksi dengan kita punya kartu debit BTN, ini kita memberikan rate falas yang terbaik. Kemudian bebas biaya admin untuk transaksi tunai di seluruh ATM di luar negeri. Kami juga ada program cashback 5% belanja, dan juga buat nasabah top spender kami memberikan kesempatan trip ke luar negeri juga sebagai hadiahnya. Kami juga punya program Bale Be Free. Jadi ini adalah program cashback biaya admin near real time untuk fitur-fitur yang sering digunakan oleh nasabah kita seperti transfer BI Fast, top up e-wallet, pembelian PLN, purchase dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir kami juga punya program Bale 3S, Santap Santai Sehat, yang memungkinkan nasabah kami mendapatkan cashback menarik setiap transaksi dengan menggunakan kartu atau kris BTN Mobile di berbagai merchant nasional maupun lokal. Jadi dengan program-program tersebut, kami meyakini akan ada peningkatan signifikan terhadap akuisisi, jumlah transaksi, sales volume nasabah retail BTN. Nah, kami juga terus memperluas kerjasama dengan mitra strategis baik yang nasional maupun yang local champion sebagai merchant BTN. Jadi ini salah satu yang membuat nasabah BTN mempunyai berbagai pilihan transaksi yang menarik, Mbak Ana. Baik, Pak Thomas, kita lihat BTN sudah melakukan rebranding dan sangat semangat sekali untuk memperluas layanan dan juga jangkauan nasabah. Ekspektasi ke depan mungkin boleh dibocorkan sedikit next journey-nya seperti apa nih Pak Thomas? Apakah akan memperluas lagi mungkin ke cross border atau mungkin ke insurance? Ya, ini pertanyaannya sangat tajam, Mbak Ana. Jadi kami saat ini sudah memiliki aplikasi mobile berbasis super apps tadi BTN Mobile yang journey-nya memang membawa nasabah memiliki pengalaman banking sistem yang mudah dan cepat. Jadi mulai dari pembukaan tabungan online, transaction banking, hingga pengajuan kredit KPR secara online. Nah, jadi ini kaitannya dengan rebranding kita. Kita juga pengen BTN Mobile ini menjadi satu pilihan nasabah untuk bagaimana go digital. Karena kita lihat sejak pertama kali dirilis tahun 2003 awal, ini BTN Mobile ini mendapat sambutan yang sangat baik dari nasabah maupun masyarakat. Jadi terbukti dari jumlah user saat ini sudah mencapai 1,5 juta user dan rating positif di Market Store. Nah, kedepannya nih Mbak Ane, kami akan terus memperkuat positioning super apps ini dengan melengkapi fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh segmen nasabah, mulai dari mass affluent, pebisnis, Prospera itu adalah emerging affluent kami, kemudian prioritas juga. Nah, nasabah ini akan memiliki pengalaman banking yang unik dan menarik karena kami ingin membawa seluruh pengalaman banking sistem ini baik dari si online menjadi digital lebih mudah lagi gitu. Jadi super apps ini ke depannya akan terus dilengkapi dengan berbagai fitur di setiap ekosistem yang dimiliki oleh BTN saat ini, Mbak Ana. Nah, kita berharap tren mobile banking baru ini bisa bersaing juga dengan aplikasi yang ada di market, dan kami yakin kita akan menjadi bank transaksional yang lengkap bagi nasabah sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi perseroan melalui perolehan fee based income maupun penghimpunan dana low cost funding retailnya, Mbak Ana.